Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Timnas Indonesia auto gak jadi sedih dan menangis. Ternyata Sintayong tampak jelas sengaja mengalah dari Jepang demi sembunyikan rahasia kekuatan besar untuk menipu Arab Saudi kah? Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Kekalahan telak 0-4 yang dialami Timnas Indonesia dari Jepang pada 15 November 2024 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu beragam spekulasi. Sementara banyak penggemar dan analis sepak bola Indonesia merespons dengan kekecewaan, ada pula yang menduga bahwa pelatih Sintayong sengaja merancang hasil buruk ini. Kekalahan tersebut dinilai sebagai langkah taktis yang lebih besar, dengan tujuan utama untuk menyembunyikan taktik dan strategi ampuh yang dia siapkan untuk menghadapi Arab Saudi. Lawan Indonesia berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan besar melawan Jepang tentu sangat mengejutkan, terlebih karena Indonesia sebelumnya sempat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di bawah arahan Sintayong. Namun, jika dilihat dari sudut pandang strategi jangka panjang, ada kemungkinan besar bahwa Sintayong sengaja memilih untuk mengalah dalam laga tersebut. Dalam dunia sepak bola, kadang-kadang pelatih akan mengorbankan satu pertandingan untuk menyembunyikan kekuatan tim mereka agar taktik utama yang mereka persiapkan untuk laga-laga penting lainnya tidak terbaca lawan. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi adalah salah satu tim yang lebih berbahaya dan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Sintayong yang dikenal sebagai pelatih yang sangat teliti dalam mempersiapkan taktik dan menganalisis permainan lawan, mungkin sengaja memilih untuk tidak menunjukkan kekuatan tim Indonesia dalam laga melawan Jepang. Hal ini memungkinkan dia untuk mengembangkan strategi khusus yang akan diterapkan dalam pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi tanpa harus khawatir tentang lawan yang sudah membaca permainan Indonesia. Jepang sebagai salah satu tim terbaik di Asia memiliki gaya permainan yang sangat terorganisir dan penuh disiplin. Mereka mengandalkan penguasaan bola yang tinggi dan teknik permainan yang solid. Indonesia meskipun memiliki potensi yang besar, belum memiliki kekuatan yang setara dengan Jepang dalam hal penguasaan bola dan kontrol permainan. Dalam menghadapi Jepang, Sintayong kemungkinan besar lebih fokus pada aspek bertahan dengan harapan timnya dapat belajar dan mengasah permainan defensif di tengah tekanan. Namun, Jepang adalah tim yang tidak banyak berubah dalam hal gaya bermain dan formasi. Mereka sangat terstruktur dan biasanya tidak melakukan perubahan besar yang bisa membingungkan lawan. Dengan bermain melawan Jepang yang sangat disiplin, Indonesia bisa menguji kekuatan dan kelemahan mereka tanpa terlalu khawatir soal analisis lawan. Sementara itu, Arab Saudi dengan gaya permainan yang lebih agresif dan serangan langsung memiliki dinamika yang berbeda. Sintayong tentunya sudah mempersiapkan strategi yang lebih efektif untuk melawan mereka. Arab Saudi mungkin menjadi lawan yang lebih berbahaya dan lebih siap untuk menguji kekuatan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Arab Saudi dikenal dengan serangan cepat dan fisik yang kuat. Mereka juga memiliki sejumlah pemain dengan kecepatan dan teknik yang sangat baik. Menghadapi tim seperti ini, Indonesia membutuhkan strategi yang tidak hanya fokus pada bertahan, tetapi juga pada serangan balik yang cepat dan mematikan. Sintayong mungkin sudah menyiapkan jurus ampuh yang mengandalkan kecepatan para pemain Indonesia, terutama di lini depan. Dalam pertandingan melawan Jepang, Indonesia mungkin sengaja menghindari menunjukkan potensi serangan balik atau skema permainan yang lebih ofensif. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada pertahanan dan membangun mentalitas tim yang lebih solid agar tidak memberikan petunjuk apapun mengenai strategi yang sebenarnya mereka rencanakan untuk menghadapi Arab Saudi. Salah satu strategi yang sering diterapkan pelatih top dunia adalah menyembunyikan kekuatan tim mereka pada laga-laga yang dianggap kurang krusial seperti pertandingan melawan Jepang.
Shin Tae-yong dengan pengalamannya yang luas tentu tahu betul bahwa setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia adalah peluang untuk mengecoh lawan. Dalam hal ini, kekalahan 0-4 dari Jepang bisa saja merupakan langkah untuk mempersiapkan tim Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar, Arab Saudi. Dengan Arab Saudi yang akan menjadi lawan berikutnya, Shin Tae-yong tentu tidak ingin taktik dan strategi serangannya terbaca lawan. Kekalahan dari Jepang bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk memastikan Arab Saudi tidak akan mempersiapkan diri dengan tepat menghadapi Indonesia. Hal ini mengarah pada kemungkinan bahwa Shin Tae-yong lebih memilih untuk mengorbankan satu pertandingan demi menjaga kerahasiaan strategi Indonesia dalam laga-laga yang lebih penting. Melawan Arab Saudi, Indonesia kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat, memanfaatkan kecepatan para pemain sayap dan striker seperti Rafael Struijk atau Jakob Sayuri. Menghadapi tim yang cenderung menguasai bola dan bermain lebih terbuka, Indonesia bisa menggunakan ruang yang ditinggalkan oleh pertahanan tinggi Arab Saudi. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan set pieces atau bola mati yang seringkali menjadi senjata tersembunyi bagi tim yang lebih kecil. Selain itu, Indonesia mungkin akan mengadopsi strategi bertahan lebih solid untuk menahan gempuran awal dari Arab Saudi, dan kemudian mencoba mengejutkan mereka dengan serangan cepat yang mengarah langsung ke gawang lawan. Kekalahan Indonesia dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin bisa dipahami jika kita melihatnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Shin Tae-yong dengan pengalamannya dan kecerdasannya dalam membaca situasi tampaknya sengaja menghindari untuk menunjukkan kekuatan tim Indonesia pada pertandingan ini. Tujuan utama dari taktik ini adalah untuk menyembunyikan jurus-jurus ampuh yang sudah dipersiapkan untuk pertandingan penting melawan Arab Saudi. Meskipun kekalahan ini tentu mengundang banyak pertanyaan, kita bisa berharap bahwa Shin Tae-yong sudah mempersiapkan tim Indonesia untuk memberikan kejutan di laga berikutnya. Jika strategi ini berhasil, Indonesia bisa saja meraih hasil yang gemilang dan membalikkan keadaan dengan kemenangan telak atas Arab Saudi. Waktu akan membuktikan apakah teori ini benar atau hanya spekulasi belaka. Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong tetap menjadi tim yang penuh kejutan dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong saat ditemui awak media di Mixed Zone usai laga melawan Jepang mengatakan bahwa timnas Indonesia belum saatnya menyerah. Dia menekankan meski tim merah putih kalah telak dalam laga ini, belum saatnya putus asa. Ini bukan waktunya untuk menyerah meski kami kalah 0-4, ujar Shin Tae-yong saat ditemui awak media di SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya tim asuhannya pada awal pertandingan bermain cukup bagus. Peluang emas bahkan sempat didapatkan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-9 saat berhasil membawa bola hingga ke depan gawang Jepang. Namun akhirnya tendangan Ragnar masih mampu diamankan oleh kiper Zion Suzuki. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa apabila tim merah putih bisa mencetak gol pada awal pertandingan, jalannya laga akan berbeda. Jika kami mencetak gol, itu bisa membuat perbedaan, kata Shin Tae-yong. Kami membuat kesalahan untuk mencetak gol pertama, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui bahwa sebenarnya tim asuhannya telah mengalami kemajuan besar. Untuk itu, meski mereka menelan kekalahan, Shin Tae-yong tak ingin anak asuhnya menyerah. Menurutnya, saat ini belum tepat buat mereka menyerah. Apalagi masih ada 5 laga sisa termasuk yang terdekat melawan Arab Saudi di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Tetapi kami sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, tutur Shin. Penggemar datang untuk melihat kami bermain sepak bola, pungkasnya. Luar biasa STY. Gimana pendapat kalian? Apakah masih optimis timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Silakan komentar di bawah.